Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Setiawan. Jangan tinggalkan channel ini. Hanya beberapa menit Anda pasti bisa. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membangun kepercayaan atau trust. Kita tahu bahwa kepercayaan atau trust adalah kunci dari segala hal, terutama di dalam membangun suatu hubungan dengan orang lain. Entah dalam keluarga, entah dalam sebuah tim, atau mungkin satu organisasi yang lebih besar. Riset membuktikan bahwa saat ini hanya 51% karyawan percaya dengan manajemennya. Dan bahkan kepercayaan menjadi sumber nomor satu permasalahan kenapa banyak karyawan meninggalkan pekerjaan. Ini dinyatakan di dalam buku The Spirit of Trust dari Institute M.R. Covey. Bahkan lebih lanjut, Covey menyatakan bahwa apabila trust itu meningkat, dalam pengertian kepercayaan dalam suatu hubungan ataupun tim itu meningkat, maka sebenarnya kecepatan dari pekerjaan akan semakin meningkat dan cost semakin menurun. Dan bahkan sebaliknya, apabila trust itu menurun di dalam satu organisasi, maka kecepatan akan menurun dan cost akan semakin bertambah. Inilah betapa pentingnya sebuah kepercayaan. Lalu sebenarnya bagaimana membangun kepercayaan? Apakah kita cukup dengan menyatakan, apakah saya bisa dipercayai ya? Atau dengan menyatakan Anda harus percaya dengan saya ya? Ternyata bukan itu. Ada beberapa langkah yang harus kita bangun dari awal, sehingga orang akan mulai mempercaya Anda, baik secara pribadi atau sebagai seorang tim, leader. Mari kita lihat satu persatu seperti apa. Pengertian dari kepercayaan, kalau saya mau ambil secara sederhana, adalah dari Stephen M.R. Covey. Dia menyatakan kepercayaan adalah keyakinan, sementara lawannya adalah kecurigaan. Sementara bagaimana membangunnya, saya mengambil dari satu teori yang sangat menarik dari Prof. Reina tentang Trust and Betrayal Model. Dia menyatakan bahwa setidaknya ada 3 hal ketika Anda ingin membangun suatu kepercayaan. Yang pertama yang kita sebut dengan competency trust. Yang kedua adalah contractual trust atau trust of character. Dan yang ketiga adalah communication trust atau trust of disclosure. Jadi maknanya adalah tidak hanya sekedar bahwa Anda pandai, kompeten, tapi juga bagaimana Anda memiliki karakter dan komunikasi. Itulah yang bisa menyebabkan seseorang dapat mempercayai Anda. Mari kita bedah satu persatu dari ketiga ini. Nah, ketiga hal tadi itu harus dilakukan secara bersama-sama. Dan dari ketiga itu nanti akan ada 2 hal yang saling bertolak belakang. Yang pertama adalah yang negatif, yang kedua adalah yang positif. Keduanya pun harus Anda lakukan bersama-sama. Anda tidak bisa hanya melakukan yang positif dalam pengertian membangun hubungan, yang positif dari sisi kompetensi, karakter, dan komunikasi. Tapi di sisi lain, Anda juga melakukan penggerusan terhadap sebuah kepercayaan. Mari kita lihat. Yang pertama adalah kompetensi. Ini hal yang harus Anda hindari ketika Anda melakukan ini dengan orang lain. Yang pertama adalah Anda meragukan orang lain. Ini satu hal yang harus Anda hindari karena ini berarti orang akan mulai tidak trust dengan Anda. Yang kedua adalah Anda merasa superior, paling bisa, dan yang ketiga adalah tidak mau berbagi. Ini kira-kira 3 hal yang sederhana dari kompetensi yang harus Anda hindari. Sementara kalau kita lihat dari sisi komunikasi, maka yang pertama adalah hindari Anda untuk melakukan yang namanya gosip atau fitnah tanpa data. Karena ini bisa menggerus yang namanya kepercayaan orang lain terhadap Anda. Yang kedua adalah menyindir orang lain dengan kata-kata. Ini juga hal yang sangat-sangat sering kita dengar dan ini sangat berbahaya karena ini akan menggerus kepercayaan Anda terhadap orang lain. Yang ketiga adalah Anda sering berasumsi, tidak menggunakan data dan fakta. Sementara kalau kita lihat dari sisi karakter, maka yang harus Anda hindari adalah selalu ada agenda tersembunyi. Jadi jangan selalu ada agenda tersembunyi. Anda harus jujur apa yang Anda inginkan di dalam suatu pertemuan atau hubungan. Tidak perlu ada agenda tersembunyi. Yang berikutnya adalah suka melanggar komitmen. Nah, ini juga satu hal yang harus Anda hindari. Bertindak tidak konsisten juga harus Anda hindari. Jadi ketika Anda mengatakan A, maka katakan A. Jika Anda melakukan B, maka katakan itu B. Nah, ini adalah hal yang pertama yang harus Anda hindari karena ini akan menggerus kepercayaan orang lain. Nah, yang berikutnya adalah Anda harus melakukan satu hal yang kita sebut dengan membangun. Membangun yang mana? Yang pertama kita lihat kompetensi. Apa yang harus Anda bangun? Kompetensi harus dibangun dengan cara Anda tunjukkan kemampuan Anda seperti apa dan hasilnya dari pekerjaan Anda. Kalau Anda seorang leader, maka tunjukkan hasilnya. Bukan sekedar Anda good leader, tapi hasilnya seperti apa. Yang kedua dari sisi kompetensi adalah ajak orang lain untuk membuat keputusan. Memberi input terhadap tim atau kita. Maka ini akan membangun satu hubungan yang
trust yang baik. Yang ketiga adalah bantu dan kembangkan orang lain. Nah, ini sangat baik banget. Orang akan merasa Anda seseorang yang akan membantu dia dan akhirnya terbangunlah trust. Yang kedua adalah dari sisi komunikasi. Dari komunikasi, maka yang dapat Anda lakukan adalah berbagi informasi. Jangan Anda keep sendiri. Banyak orang pemimpin, ketika Anda mendapatkan informasi, Anda keep sendiri. Bahkan yang lebih parah, anak buah tahu dari orang lain. Ini jelas-jelas akan menggerus yang kita sebut dengan trust Anda terhadap orang lain atau orang lain terhadap Anda. Kemudian Anda harus jujur dan akui bila memang Anda salah. Tidak perlu mencari alasan terhadap sesuatu hal yang memang Anda salah. Kemudian yang ketiga adalah mau memberi dan menerima feedback. Ini penting dalam komunikasi. Dan yang terakhir adalah dari sisi karakter. Jadi karakter adalah jelas. Yang pertama adalah harus menepati komitmen. Ini kita sebut dengan integritas. Negosiasi hilang bila memang ada perubahan. Dalam pengertian bahwa memang terkadang komitmen tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ketika itu terjadi, maka negosiasi ulang. Katakan sebelum itu terjadi. Jangan terlambat. Banyak orang terlambat ketika dia sudah gagal melakukan memenuhi komitmennya. Yang berikutnya adalah membangun batasan. Dalam satu hubungan sudah pasti ada batasan. Anda sampaikan batasan itu sehingga orang mengerti seperti apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Nah, dan terakhir adalah kolaborasi yang menguntungkan. Tidak hanya kolaborasi untuk satu orang saja. Nah, dua sisi ini, penggerus dan membangun ini harus secara bersama-sama dilakukan. Anda tidak boleh hanya membangun yang positif saja, tapi juga harus mulai menghilangkan yang negatif. Nah, ketika dua hal ini lakukan bersama, maka kepercayaan orang lain terhadap Anda akan semakin meningkat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya lakukan, yang dapat saya katakan. Semoga bermanfaat. Salam pengetahuan.